selamat siang pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Polres Jakarta Selatan. Di sini kami akan membahas mengenai kejahatan cyber bersama Bapak Freddy Marlinton sebagai Banit 4 Krimsus ya Bapak ya. Iya betul. Baik, di sini kami ingin menanyakan nih Pak mengenai kejahatan cyber yang berada di daerah Jakarta Selatan ini Pak. Oke, seberapa seriuskah sih Pak tingkatan kejahatan cyber dalam beberapa tahun terakhir? Apakah ada peningkatan dan penurunan yang signifikan? Oke, saya jawab terkait seberapa serius tingkat kejahatan cyber hingga beberapa tahun ini dalam perkembangan kasus cyber Polres Jakarta Selatan, tepatnya di unit kriminal khusus ini semakin hari semakin bertambah dan semakin banyak modus operandi yang sering digunakan oleh para pelaku kejahatan di dunia cyber, dunia maya. Apakah ada peningkatan yang signifikan? Untuk signifikannya belum terlalu dipandang signifikan, namun untuk peningkatan modus dan cara gaya operandi si pelaku itu semakin bertambah. Baik Pak. Nah Pak, untuk modus pelaku nih Pak, seperti apa sih yang biasanya dilakukan oleh para pelaku kejahatan cyber? Apakah terdapat pola-pola tertentu yang dilakukan oleh para pelaku Pak? Kalau untuk modus operandi yang biasa digunakan, ya karena di dunia teknologi saat ini 2024 menggunakan sosial media, alat elektronik, jadi mayoritas para pelaku kejahatan ini berangkat untuk melakukan kejahatan melalui sosial media. Sosial media seperti Instagram, Facebook dan sebagainya gitu. Dengan berbagai macam kondisi modus operandi. Seperti itu. Berarti melalui sosial media tentu ya Pak. Baik. Dan bagaimana sih Pak kerjasama antara kepolisian dengan instansi lain seperti Kominfo, perbankan dan perusahaan teknologi dalam menangani kejahatan cyber ini Pak? Untuk bagaimana kerjasama antara pihak Polri maupun dengan instansi lain, Polri selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak di mana pihak-pihak ini yang perlu dan kami butuhkan untuk mencari informasi, ya kan, mencari keberadaan atau hal-hal yang menurut dari Polri ini butuh atau perlu dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan pihak-pihak tersebut. Dan kerjasama kami ini cukup baik kepada instansi-instansi lain tersebut. Baik. Nah, apa aja sih Pak tantangan utama nih yang dihadapin sebagai kepolisian dalam mengungkap dan menindak pelaku kejahatan cyber, dan apakah ada hambatan dalam teknologinya tuh Pak? Kalau untuk tantangan utamanya ya karena di zaman era teknologi ini pelaku kejahatan ini mayoritas ya karena di kehidupan maya mereka ini tidak timbul gitu seperti kejahatan-kejahatan yang pada umumnya di kejahatan seperti street crime, kejahatan jalanan atau kejahatan-kejahatan yang lainnya. Lebih dari kita selaku tim dari cyber ataupun tim Krimsus ini harus lebih dekat terkait teknis dan cara untuk menganalisa jaringan-jaringan para pelaku kejahatan cyber tersebut gitu. Baik. Langkah-langkah apa aja sih yang telah diambil oleh pihak kepolisian untuk melindungi masyarakat dari kejahatan cyber, terutama dalam hal edukasi dan juga pencegahan? Ya, dari kami selaku pihak kepolisian sering melakukan himbauan, memberikan pandangan-pandangan hukum kepada masyarakat bahwa dalam menggunakan sosial media harus lebih berhati-hati, ya kan? Jangan juga data-data pribadi kita di share atau di post di
sosial media gitu. Karena dari data-data pribadi kita itu para pelaku kejahatan dapat serta-merta melakukan kejahatan. Baik. Bisakah Bapak membagikan beberapa kasus kejahatan cyber yang menonjol yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Jakarta Selatan, Pak? Ada beberapa Ada beberapa. kasus kejahatan cyber yang kami lakukan pengungkapannya. Untuk satu contoh, kalau istilah di masyarakat itu kejahatan segitiga itu seperti si A ini pelaku utama ya. Pelaku utama si A ini memposting terkait jual beli kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Tapi si A ini saat memposting itu seolah-olah menjadi penjual, adalah pembeli si B. Si B ini tawar-menawar lah kepada si A, kan? Kemudian tawar-menawar, si B ini suruh datang ke rumahnya si A nih. Padahal si A ini hanya menjadi mesin di antara dua ini. Ada si C. Si C ini adalah penjual sebenarnya. Ya kan, dari modus itulah si A ini berperan sebagai si B maupun berperan sebagai si C. Gitu. Itu istilahnya kejahatan segitiga yang lagi marak. Kejahatan segitiga berarti ya, Pak? Ya, baik. Seberapa besar peran teknologi dalam membantu penyelidikan dan pengungkapan kejahatan cyber, Pak? Seberapa besar peran teknologi dalam membantu penyelidikan, Pak? Untuk seberapa besarnya itulah atas peran serta masyarakat, atas informasi dari masyarakat yang menggunakan sosial media terkait modus operandi atau kegiatan-kegiatan kejahatan yang viral melalui dunia maya. Di situ menjadi bahan informasi buat polisi atau penyidik untuk mengungkap. Kadang-kadang ada komentar dari para masyarakat atau netizen, dengan ciri-ciri yang di-share di dalam sosial media tersebut, ada komentar, oh itu teman saya, oh saya pernah lihat itu. Itulah mempermudah, membantu pihak-pihak kepolisian untuk mengungkap suatu peristiwa tindak pidana. Apa harapan dan rencana ke depan Bapak dalam upaya memerangi kejahatan cyber di wilayah Jakarta Selatan, Pak? Nah, harapan kami dan rencana kami awalnya melalui himbauan pencegahan, himbauan kepada masyarakat, satu yang penting berhati-hati dalam menggunakan sosial media, dalam berkomunikasi melalui dunia maya. Kemudian segala sesuatu identitas diri yang seharusnya tidak perlu diposting atau disebarkan, jangan disebarkan. Awalnya dari situ, ya kan. Kemudian ya harapannya apapun tindak kejahatan yang ada di Jakarta Selatan segera mungkin kami upayakan untuk dilakukan pengungkapan, penyelesaian perkara, biar jangan ada tunggakan-tunggakan. Untuk memeranginya ini, ya kami sebagai Polri, sebagai penyidik Polres Jaksel, agar melakukan koordinasi baik ke Kemeninfo, kepada pihak perbankan, kepada kami sendiri di bagian analisa untuk mencegah terjadinya kejahatan cyber tersebut. Oke, dan adakah inisiatif atau program baru nih yang akan diluncurkan oleh pihak Polres ini, Pak?
Untuk sementara masih seperti pekerjaan-pekerjaan kami sebelumnya, tetap menggunakan teknis dan taktis cara yang kami lakukan. Untuk saat ini masih dalam proses. Ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Freddy atas informasinya mengenai kejahatan cyber yang ada di Jakarta Selatan. Kami harap kepada warga Indonesia akan terus menjaga privasi data-data kalian agar kejahatan cyber yang ada di Indonesia ini semakin menurun. Dari saya Novinur Afifah pamit undur diri.